Oke, masih di Syuting kan? lagi syuting kita bikin. Balik lagi bersama Bener Teras. Sekarang kita masih di rumah Bapak Wid, tapi ini di perkolamannya. Tadi kita di perkebunannya. Ini luar biasa nih, salah satu guru saya juga. Walaupun saya belajarnya setengah-setengah ya kan, kadang mampir cuma ngopi doang. Ya Pak Wid ya, tapi terima kasih. Nah sekarang kita di perikanannya, di kolamnya. Boleh di shoot dulu kolamnya. Ini kolam tanah. Luar biasa, pasti lebih nyaman karena memang ada lahannya. Ini udah berapa lama Pak? Kita sekalian 10 tahun? 8 tahun, 9 tahunan. 9 tahunan, jadi 9 tahunan. Tapi ini udah nggak pakai pelet kali ya? Enggak perlu. Coba di syuting. Ini lumut alami. Ini alami makanan itu, makanan budaya. ini dari bawah apa nyari? Oh, Dari bawah. Modelku bisa berkembang, bisa berdiri banget tanpa umpan ya ini. ini isinya apa aja Pak? Mujair, Model sama ikan mas. kan mas. Mau pakan. Kalau dari kecilnya kira-kira berapa bulan Pak? Sampai gede? Sampai gede. 4 bulan juga gede. 4 bulan juga? 4 bulan juga tambah pakan? Dari ini umur gini, dari ini ya. 4 bulan udah panen. Kita 4 bulan di terpal masih 4 jarian, tapi ya lumayan lah. Nah ini yang mungkin bedanya kolam Alami. terpal sama kolam alami lah. Tapi paling tidak buat temen-temen jangan berhenti ketika memang nggak punya lahan yang seperti ini, tapi bisa memanfaatkan lahan yang ada. Intinya bagaimana kita memanfaatkan lahan di pekarangan kita, di teras kita. Kurang lebih sih seperti itu. Oh, ini juga nggak pakai pompa lagi berarti? Oh kan lagi Kita harus buang dulu. ini modalnya cuma pompa doang, coba dilihat itu. Kalau di buat kucuran air doang, karena mujair atau nila butuh air bergerak, nambah oksigen. Bibit juga sudah dari sini ya. Oh, Udah, naruh sekali itu udah berkembang. jadi cukup taruh sekali saja. Tidak usah beli bibit lagi, tidak usah beli pakan, jadi tinggal nikmati saja. Cuman yang paling tinggal apa ya, renovasi ini ya, kalau udah berapa tahun, karena ini masih pakai Jangan bambu. sampai masukkan ular. Mumpung, oh iya. Kalau masuk ular habis. Nah ini caranya gimana? Ini kalau gini masuk ular. Nah, makanya saya bongkar. Jadi posisi aslinya rapi. Oh selama dia begitu nggak berani ya hewan-hewan itu ya? Ada. Nggak ular, nggak piau, nggak berani. Karena mungkin dia udah mikir nggak berani naik ya. Nggak bisa naik ya. Wah, itu kan saya cuma naruh berapa kilo dulu. Yang mana? Diambil Pak Mahat udah berapa ember bibitnya. Oh, Sampai yang diambil di Parno. Kita taruh Iya, di sini. Itu cuma sekali taruh, bibitnya banyak banget. Ini masih banyak banget. Itu berapa bulan dari naruh awal? Itu mah lama. Orang buat dipancingin segala sih. Oh, Ini orang pada cuma dipancingin. Ada setahun, belum ada setahun. Ada sekitar setengah tahun. Cuman awal-awalnya gede emang. berapa ekor itu? Sekilo 5. Karena buat tungsitan. Berapa kilo? Ada 10 kilo. Tapi kan dipancingin, jadi Oh, sisa, iya. itu sisa pancingan. Bisa pancingan. Sisa pancingan. Jadi kalau mau jair mau naruh 10 kilo pertama, itu dipancingin nggak pernah habis. Iya ya. Nggak akan habis. Beranak terus, berkembang terus. Cuman kita emang harus benar-benar komitmen. Apa tuh komitmen? Ya kita harus open bener. Jangan sekarang semangat besok ora. Iya itu guys, jadi intinya modalnya komitmen, konsisten. Jadi
teman-teman jangan setengah-setengah, jangan ketika ada masalah juga berhenti, ketika memang ada kerjaan yang lainnya tetap, karena bagaimanapun kita jaga makhluk hidup ya kan, bagaimanapun ya ketika teman-teman sudah jalan teruskan. Kalau begitu ya? Oh ya. Iya, kita nambah kerjaan, jangan pernah tinggal kerjaan. Iya. Kita nambah kerjaan, jangan pernah tinggal kerjaan. Itu Yang sudah ada itu kita harus tetap. Kalau kita nambah boleh. Ketika mau nambah, kita mau ngembangin apa lagi boleh. Tapi yang awal itu jangan sampai ditinggal. Tetap yang awal tetap biasa, normal. Berarti kita ngefektif waktu yang ada. Jangan buang waktu, buang kesempatan. Ketika ngelihat sono pulangnya lebih gede, ini tinggal, padahal ini modal awal. Itu kadang salah di situ. Orang lihat karena apa? Pembanggakan aja. Iya. Karena ketika ngelihat Ini piaraan udah tahu aja nih, kita ini yang lagi ngomongin nih. piaraan itu hasilnya kok lama gitu ya Wan ya. Dikit, lama. Ketika ada sablonan yang kira-kira tendernya agak gedean gitu kan. Udah. Ini ntar dulu dah, kerja yang kalau dulu, hanya ini mati. Itu yang nggak boleh. Karena apa? Dari kecil bisa jadi gede, itu karena berawal dari kecil. Iya. Proses. Ya. Nah ketika yang kita ngejar yang gede, yang gede tinggal, itu mati dua-duanya. Yang gede habis, yang kecil mati. Kejadiannya begitu. Oh, banyak. Orang sono itu yang orang sono itu begitu. Ya kan? Sampai hidroponik kan, nggak kopen ya gara-gara gitu doang. Itu. Dia cuman jadi sekali nyobain sudah gitu kan, karena pengen nyobain doang. Coba kalau pengen ngembangin. Iya. Tuh. Karena awal cuman kepingin nyobain. Kalau kita pengen ngembangin, berarti kita tekunin. Bisa gede kan dari kecil, nggak bisa langsung gede. Tapi kalau bicara pengalaman, Mas, Iya. Pasti gagal ya, pasti ada kegagalan. Pasti. Karena awal itu adaptasi. Semua pekerjaan apapun itu awal adaptasi. Banyak ruginya daripada nyari impas itu usah. Kalau awal itu pasti adaptasi. Ini kenyataan. Karena kita kalau awal kita belum tahu belum tahu pengalamannya. Dari di awal itu kita nanya dari pengalaman. Nah setelah satu tahap kita udah tahu ilmunya, baru buat ngembangin yang benar itu. Karena pembelajaran itu yang susah. Iya. Jadi wajar lah ya, bukan wajar ya, malah mungkin pasti ada kegagalan di situ ya. Pasti. Nah, berapa lama kita bertahan di kegagalan? Misalnya saya nyoba kali gagal, coba lagi 2 kali gagal. Kalau Berapa banyak gitu kegagalan yang harus kita lalui kalau bicara pengalaman? sebetulnya cuma sekali. Seharusnya. Iya. Kalau udah kedua kali berarti udah turun semangat. Sekali gagal, jadi coba lagi, ada kejadian dikit, jangan-jangan kayak kemarin. Jadi kayak orang trauma. Padahal itu kegagalan cuma sekali toh. Kenapa? Semua usaha apapun itu pasti mengalami suatu kegagalan. Dan ketika bisa bangkit, itulah pengalaman yang itu ilmu yang luar biasa yang kita petik dari semua kegagalan itu. Karena di balik kegagalan pasti ada hikmah. Hikmahnya ilmu ya. Ya, iya. Jadi guys, kalau lo mau usaha, baik itu nanti kolam atau perkebunan atau apapun macamnya, ketika memang gagal, yaitu memang proses pertama tadi adaptasi, yang kedua bagaimana ya lo mencari ilmunya di balik kegagalan itu tersebut. Jadi jangan pernah alergi atau takut dengan kegagalan. Ketika lo Kegagalan awal itu ada kegagalan pertama itu awal dari sebuah kesuksesan. itu kalau kita yang nggak ngerti kan udah semboyan aja ya. Nah. Tapi pengalamannya begitu ya. Begitu. Saya sawi pertama gagal. Oh, itu gagal juga pernah. Kita kan nggak tahu cara penanganannya karena emang saya nggak pernah. Cuma spekulasi. Ternyata terlalu rapet. Itu kan gagal itu. Walaupun nggak total karena Iya. itu saya cabut, saya kembangin. Saya tanam ternyata belum tanam itu luar biasa jadinya. Oh, memang butuh space tadi ya. Iya. Daunnya ya. Jaga jarak kayak PSBB.
Sawi itu harus jaga jarak. Sawi itu harus jaga jarak. Nanti kita bikin teknisnya lagi. Kalau kerapetan nggak jadi. Paling nggak tuh 30 cm jaga jarak sawi. Kalau kita PSBB 1,5 meter. Iya. Boros lahannya kalau 1,5 meter. Ya PSBB 1,5 meter ya kan, jaga jarak. Kalau sawi cuma 30 cm cukup. Iya. Oh. Ini sedikit ngobrol. Nanti kapan-kapan bikin teknis tanamnya ya. Ya. Bantu ya. Maksudnya saya juga pengen belajar karena kita juga akan coba untuk konvensional atau tetap di dalam pot atau nanti medianya yang kecil tapi media tanamnya itu tanah. Kurang lebih itu sedikit ngaji lah bareng Pak Wit kalau